Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini jelas sekali Yesus dibaptis, ya katanya dikatakan di sini. Jikalau maaf, aku telah melihat, maaf, ayat 31 ya. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Jadi, mengapa Yesus dibaptis? Jelas sekali di sini Yohanes diutus untuk membaptis Yesus, dalam arti baptisan itu bukan baptisan pertobatan, tetapi baptisan Yesus adalah baptisan untuk menunjukkan Yesus kepada Israel sebagai Mesias. Jadi jelas sekali ayat itu menyatakan. Jadi baptisan Yesus dibaptis karena berdosa? Tidak. Yesus dibaptis supaya ada di tempat di Matius, di Injil Matius mengatakan menjalankan kebenaran atau kehendak Allah. Itu juga dinyatakan di sana seperti itu. Tapi khusus Yohanes menjelaskan bahwa ini dibaptis untuk menunjukkan kepada Israel, inilah Mesias. Memang akhirnya ditolak oleh Israel sampai disalib itu, disalib. Yang menyalibkan memang keputusan pemerintah Roma, tapi yang menyerahkan adalah Israel. Jadi seolah-olah Yohanes berkata, nah ini loh, orang Israel telah menolak, sudah diberitahu ini untuk Israel, tapi Israel menolak. Nah, kamu saudara-saudaraku yang orang Israel yang di luar Palestina, diberitahu, inilah Mesias. Yohanes sudah membaptis dia untuk menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Ayat berikutnya nanti akan menjelaskan lebih jauh. Tapi sekarang ini mari kita lihat bahwa Yohanes menyatakan Yesus sebagai Mesias Israel. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang orang-orang Israel yang di luar Palestina, percayalah bahwa Yesus ini Mesias Israel. Tetapi sekali lagi bukan berarti bukan Mesias bagi orang non-Israel seperti kita, bukan. Karena sudah dikatakan sebelumnya, dialah anak domba yang menghapus dosa dunia. Namun karena Yohanes menulis suratnya ini, menulis Injilnya ini untuk orang-orang Israel di luar Palestina, maka ayat ini dikatakan awalnya jelas sekali. Yesus hidup di Israel, yang maunya menyelamatkan Israel, dan sesudah itu orang Israel yang diselamatkan memberitahukan kepada orang lain non-Israel. Itu ditekankan lagi di sini pada waktu Yohanes menulis Injilnya ini. Sudah terjadi sesudah jauh ya. Injil sudah kemana-mana untuk non-Israel juga, artinya untuk semua orang. Tapi karena ini lagi-lagi ditujukan kepada orang Israel di luar Palestina, maka mengatakan Yesus dibaptis itu untuk menyatakan bahwa dia Mesias Israel. Tetapi ayat sebelumnya
anak domba yang menghapus dosa dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tanggapi dalam pikiran kita, baptisan Yesus itu untuk menyatakan sebagai Mesias. Tapi baptisan kita adalah kalau orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu dibaptis. Orang yang bertobat dan percaya perlu dibaptis. Yesus dibaptis bukan karena dosa. Nah, apakah ada anak, saudara-saudara, cucu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tapi belum dibaptis? Mari kita dorong supaya segera dibaptis. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau menjelaskan kepada kami bahwa baptisan Yesus untuk menyatakan kepada Israel. Tetapi baptisan kami adalah baptisan orang percaya. Kami berdoa kalau ada di antara saudara-saudara kami yang sudah percaya tapi belum dibaptis, kiranya kami, anak cucu kami ingatkan, kami dorong supaya dibaptis. Terima kasih Tuhan, lindungi kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.